Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang dong. Ada suara Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, pertama-tama yang saya hormati kepada rekan-rekan semua, teman-teman dan dosen pembimbing. Ya, dan tak lupa pula pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan, yaitu berupa dari kenikmatan iman, Islam, dan ihsan. Dan juga marilah kita haturkan sholawat salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita membawa zaman dari kegelapan menuju zaman terang benderang. Siapa aja? Tolong dong bisa di share screen. PPT-nya, maaf. Bentar ya, buka PPT dulu. Masuk Pak? Masuk Pak Eko. Siap. Ya, saya di sini akan mempresentasikan strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Saya bernama Ibnu Ubaidillah yang akan mempresentasikan bersama Adi Nur Rahman. Yang pertama akan saya presentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang berjudul pengertian strategi pembelajaran yang berorientasi aktivitas peserta didik. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk metode strategi pembelajaran juga disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan untuk dapat mengimplementasikan yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan tercapai secara optimal. Ini yang dinamakan metode. Metode ini digunakan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, satu strategi pembelajaran dapat digunakan beberapa metode. Istilah lain yang memiliki kemiripan dengan strategi adalah pendekatan atau approach. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat umum. Oleh karenanya, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan. Strategi pembelajaran yang berorientasi aktivitas peserta didik berarti suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dengan menggunakan pendekatan pada kegiatan atau aktivitas siswa. Dalam standar proses pendidikan,
Pembelajaran didesain untuk mempelajarkan siswa. Artinya, sistem pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dengan kata lain, pembelajaran ditekankan atau berorientasi aktivitas siswa yang disebut PBAS. Ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Ya, yang pertama, asumsi filosofis tentang pendidikan. Yang kedua, asumsi tentang siswa sebagai subjek pendidikan, yaitu siswa bukanlah manusia ukuran mini, akan tetapi manusia yang sedang dalam tahap perkembangan. Selanjutnya, setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Selanjutnya lagi, anak didik pada dasarnya adalah insan yang aktif, kreatif, dan dinamis dalam menghadapi lingkungannya. Masih lanjut dari yang tadi, asumsi tentang guru bahwa guru bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar peserta didik dan memiliki kemampuan profesional dalam pembelajaran. Yang keempat, asumsi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu bahwa proses pembelajaran manakala siswa berinteraksi dengan lingkungan yang diatur oleh guru. Selanjutnya, konsep dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, disebut PBAS. Pembelajaran orientasi aktivitas siswa dapat dipandang sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa kepaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ini menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal. Artinya pembelajaran menghendaki keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, termasuk emosional, dan aktivitas intelektual. Seorang siswa yang tampaknya hanya diam saja tidak berarti memiliki kadar pembelajaran berorientasi aktivitas siswa yang rendah dibandingkan dengan seseorang yang sibuk mencatat. Sebab mungkin saja yang duduk itu secara mental ia aktif, misalnya menyimak, menganalisis dalam pikirannya. Sebaiknya siswa yang sibuk mencatat tidak bisa dikatakan memiliki kadar pembelajaran atau aktivitas yang tinggi jika bersangkutan hanya sekedar secara fisik aktif mencatat, tidak diikuti oleh aktivitas mental emosional. Pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa juga menghendaki hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual, kognitif, sikap, efektif, dan keterampilan psikomotorik. Artinya, dalam pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, pembentukan siswa secara keseluruhan merupakan tujuan utama dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ini tidak menghendaki pembentukan siswa yang secara intelektual cerdas tanpa diimbangi oleh sikap dan keterampilan dan sebagainya. Pendekatan pembelajaran ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna. Melalui pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa ini, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai sejumlah informasi, tetapi bagaimana memanfaatkan informasi ini untuk kehidupannya. Peranan guru dalam implementasi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, PPAS. Kekeliruan yang kerap muncul adalah adanya anggapan bahwa dengan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, peran guru semakin berkurang. Anggapan semacam ini tentu saja tidak tepat, sebab walaupun pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan aktivitas siswa, tidak berarti mengakibatkan kurangnya peran dan tanggung jawab guru.
baik guru maupun siswa sama-sama harus berperan penuh. Oleh karena itu peran mereka sama-sama sebagai subjek belajar. Adapun membedakannya hanya terletak pada tugas yang harus dikerjakan. Dalam implementasi pembelajaran ini, guru tidak berperan sebagai satu-satunya sumber belajar yang bertugas menuangkan materi pembelajaran kepada siswa. Akan tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana memfasilitasi agar siswa dapat belajar. Oleh karena itu, pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa menuntut guru untuk kreatif dan inovatif sehingga mampu menyesuaikan kegiatan mengajarnya dengan gaya karakteristik belajar siswa. Dalam upaya itu ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan guru antara lain yaitu mengumumkan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Menyusun tugas-tugas pembelajaran bersama-sama, memberikan informasi tentang kegiatan yang harus dilakukan, memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukannya. Dilanjut ke penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, pada pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti mendengar berdiskusi, memproduksi sesuatu, menyusun laporan, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Keaktifan siswa ada yang dapat diambil secara langsung seperti mengerjakan tugas, berdiskusi, mengumpulkan data, dan lainnya. Namun ada juga yang tidak dapat diamati seperti kegiatan mendengarkan dan menyimak. Untuk dapat mengetahui apakah proses pembelajaran memiliki kadar pembelajaran dengan aktivitas siswa yang tinggi, sedang, rendah, dapat dilihat dari kriteria penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Kriteria tersebut menggambarkan sejauh mana keterlibatan siswa dalam pembelajaran, baik dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran maupun dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Semakin siswa terlibat dalam ketiga aspek tersebut, maka kadar pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa akan semakin tinggi, yaitu kadar pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa dilihat dari proses perencanaan. Terus kadar pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa dilihat dari proses pembelajaran. Dan kadar pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ditinjau dari kegiatan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi ya, pembelajaran? Ibnu, saya lanjut ya. Oh ya, siap. Kesian nanti aus kebanyakan. Ya, silakan. Saudara Adi, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan udah dijelasin tuh panjang kali lebar ya, peran segala macam dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk nih faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau biasa kita sebut dengan PBAS. Nah, keberhasilan penerapan ini ya dalam proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya, saudara. Apa aja? Pertama, ada yang tahu? Wah, kalau nggak ada yang tahu berarti belum pada baca nih makalahnya nih, parah nih. Saya bikin capek-capek nggak ada yang baca. Wah, parah. Pertama, faktornya itu ada guru. Di mana guru adalah pelaku pembelajaran. Tuh. Nggak ada belajar mengajar kalau nggak ada guru. Itu faktor yang pertama, faktor keberhasilannya. Kedua adalah peserta didik, muridnya nih. Ya kalau cuma guru doang ya nggak bakal bisa lah terjadi proses pembelajaran ya kan. Nah makanya ada peserta didik untuk sebagai faktor keberhasilan daripada PBAS. Dan ketiga, tujuan yakni merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Untuk itu,
Ya, dalam strategi pembelajaran, penentuan tujuan merupakan komponen yang paling pertama kali yang harus dipilih oleh seorang guru. Ini guru tujuannya apa gitu kan? Itu yang harus diutamakan karena tujuan pembelajaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu, wahai para guru-guruku, asik. Wahai para teman-teman guru nih, yang insya Allah semuanya bakal jadi calon guru semua nih. Amin, amin. Si Chandra nyengir aja ini. Ya lanjut. Faktor yang keempat itu bahan pelajaran. Nah, di mana bahan pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa materi yang tersusun secara sistematis dan dinamis, sesuai dengan arahan tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan tersebut. Terus yang kelima, kegiatan pembelajaran. 6, ada metode, sarana belajar, bahkan alat mengajar. Terus sumber pembelajaran, evaluasi, dan ada juga situasi atau lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan PBAS tersebut. Ya. Nah, setiap hal, setiap sesuatu pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Begitupun PBAS. Ada hal-hal yang menjadi kelebihan, ada pula yang menjadi kekurangan, saudara. Di mana di sini kelebihan daripada penggunaan strategi belajar yang berorientasi pada peserta didik itu pertama, kelebihannya ya, dalam strategi belajar ini siswa ini menekankan kepada aktivitas secara optimal, yaitu bahwa ada keseimbangan antara fisik, mental, emosional, juga aktivitas intelektual. Jadi seimbang tuh. Ya, ada aktivitas fisiknya, ada mentalnya, ada emosional juga dapat, dan juga aktivitas intelektualnya pun ada. Seperti itu. Yang kedua, kelebihannya itu siswa berperan sebagai subjek pendidikan, bukan objek. Ya. Jadi kalau kita pakai PBAS, ini si siswa ini jadi subjek, saudara, bukan objek yang harus dijelajahi dengan berbagai informasi. Ya, melainkan siswa tersebut harus mengolah informasi nih dan mengaplikasikannya atau menghubungkannya dengan kehidupan. Ya, jadi pokoknya kalau di PBAS, kelebihannya itu siswa itu bukan sebagai subjek ya. Siswa itu bukan sebagai objek, tapi subjek pelaku dia. Dia yang cari, dia yang ngolah, dia yang mengaplikasikan tuh dalam metode PBAS. Ketiga, kelebihannya dalam strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber belajar yang bertugas menuangkan materi pelajaran pada siswa. Jadi bukan guru lagi nih yang ngajarin terus. Ya, terus gimana dong ke PBAS? Wah, kalau PBAS, guru cukup berperan sebagai petunjuk dan fasilitator dalam memanfaatkan sumber belajar. Jadi guru cuma ngarahin aja nih, wah benar salah aja. Kalau dulu kan 1 tambah 1 sama dengan 2, bla 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 bla. Cuman kalau di PBAS ya udah siswa mikir, ini berapa nih? Udah ntar kita cuma ini benar, ini salah gitu. Bimbing aja lah. Yang lebih penting lagi bahwa peran guru adalah memfasilitasi agar siswa bisa belajar gitu. Karena belajar tanpa guru sama aja belajar dengan setan. Bener Chandra? Kok dinyengir berarti bener. Lanjut yang keempat, kelebihan yang keempat itu dalam strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, guru dan siswa sama-sama berperan sebagai subjek, ya, di mana yang membedakan hanyalah tugas masing-masing, gitu. Jadi si guru tugasnya untuk membimbing, memfasilitasi, sedangkan murid dia menggali, mencari dan mengaplikasikan. Lalu yang terakhir, kelebihan daripada PBAS itu kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan efisien karena siswa berpartisipasi dalam kegiatan perumusan tujuan pembelajaran dan pengambilan kesimpulan. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan siswa lebih aktif lah apabila kita memakai metode PBAS. Nah, tadi kan kita sebut-sebut kelebihannya ya. Setiap yang lebih itu pasti ada kurang. Begitupun setiap orang yang cantik pasti ada cacatnya sedikit lah. Begitupun ganteng ya Chan, ganteng pasti ada kekurangannya. Nah ini pun juga ada, metode pun juga ada kekurangannya saudara. Dimana yang pertama dalam strategi pembelajaran ini, nah aktivitas siswa ya
baik aktif dan tidak aktifnya siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hanya siswa yang mengetahui secara pasti. Jadi kekurangannya ini dong kita nggak tahu ya kan, apakah ini siswanya benar-benar nyari informasi atau enggak, atau nanti kita nggak tahu gitu kan, karena yang tahu cuma dia sendiri. Kayak kita misalkan kayak daring nih, kita kan nggak tahu kita belajar ini apakah kita tahu paham atau enggak, kita kan nggak ngerti. Karena di sini kita kan kita yang nyari informasi sendiri, kita mengaplikasikan, sedangkan dosen pun kita nggak paham gitu kan, apakah mahasiswa saya paham, maka kita nggak tahu, yang tahu cuma kita sendiri. Itu kekurangannya, kita nggak bisa mengontrol apakah mahasiswa kita atau murid kita bisa paham semuanya. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ini sangat tergantung kepada apa yang dimiliki oleh guru. Maksudnya apa? Maksudnya itu seperti kemampuan guru, sikap profesional guru, latar belakang pendidikan, dan pengalaman mengajar guru. Itu tergantung dalam gurunya. Karena hal-hal tersebut yang sangat menentukan bagaimana guru bisa menjalankan perannya gitu loh. Ya sebagai petunjuk dan fasilitator. Sehingga guru dapat memfasilitasi siswanya untuk belajar tanpa hal-hal yang harus dimiliki oleh guru tersebut dapat dipastikan proses pembelajaran tidak akan berhasil dengan baik. Gitu. Jadi ya lagi-lagi tergantung jam terbang guru tersebut. Ya kalau ingin anaknya bagus tergantung jam terbangnya sih. Makanya dicarilah kita di sini dididik sebagai calon-calon guru ya, atau kita semua nih mahasiswa PAI nih lagi dididik oleh dosen-dosen kita sebagai calon-calon guru yang menjadi guru-guru berprofesional. Asik. Dan yang terakhir ya, dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi ini ya, siswa penekanannya hanya pada proses bukan pada hasil, dan memerlukan waktu yang panjang gitu. Kok panjang sih? Ya iyalah, karena di sini kita nggak main hasil loh. Kita cuman ya prosesnya aja gitu. Yang tahu tuh pengennya yang proses tuh gimana, masalah hasil belakangan kalau dalam metode ini. Seperti itu kurang lebih saudara. Ini udah jam 5 saudara. Nanti selebihnya tinggal dibaca masing-masing ya. Apabila ada yang ingin bertanya, monggo silahkan, kita manfaatkan waktu yang ada. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Saya mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya datang terlambat. Nah, Ya, ada apa-apa, hal yang Bu. memang harus kita selesaikan. Baik, sudah dengan kelompok 7? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Jadi untuk strategi yang berorientasi pada peserta didik. Ini sangat menarik sekali karena memang seorang guru memberikan motivasi, memberikan dorongan supaya siswa itu lebih aktif ya. Kemudian di sini sudah dijelaskan tadi oleh pemakalah, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, persilakan. Karena setelah ini kita langsung ke kelompok 8 ya. Baik. Adakah yang ingin ditanyakan? Ya, kita buka 2 pertanyaan untuk sesi pertama. Ya, Chandra, gimana saudara Chandra? Ada yang ditanyain? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Nah, bagaimana ketika di kondisi saat ini ya, kondisi pandemi yang artinya pembelajaran itu melalui via online. Nah, bagaimana strategi ini tuh cara penerapannya gitu dalam situasi seperti ini gitu, yang berorientasi pada aktivitas peserta didik. Bisa dipahami ya? Bisa. Gimana cara penerapannya? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh, silakan dari kaum Putri. Mbak Monik boleh, atau Mbak Ayu, Zen yang ingin bertanya silakan. Atau Siti Rahayu, boleh silakan. Sembari pemakalah mencari jawaban. Kalau nggak ada, kita lanjut ya untuk dijawab. Silakan, Saudara Ibnu. Barangkali ada pendapat yang ingin disampaikan.
Masih mencari jawaban. Juta kurang kan dipotong pajak. 1 juta kurang kan dipotong pajak. Yang gede ini Ya, hanya satu pertanyaan saja. Ada lagi? Kalau belum berarti saya sambil presensi untuk hari ini. Ahmad Sofyan. Tidak merespon. Adakah Ahmad Sofyan? Tidak merespon. Sofyan. Salman Al-Farisi. Agung Santoso. Siti Rahayu. Putri Novianti. Salsabila Syaharani Rahdania. Hadir, Bu. Tadi Putri ada ya? Putri? Ada. Siti Fatimah. Hadir, Bu. Fatimah ada. Ya. Nur Aini. Hadir, Bu. Ayu Widianingrum. Hadir, Ibu. Budi Chandra. Eko. Hadir. Bapak Naga Kunadi. Hadir, Bu. Ya. Irsal Sabila. Hadir, Bu. Hadir. Ada. Irsal Sabila sebelumnya beberapa kali pertemuan baru hadir hari ini ya? Iya, Bu. Lagi ada kerjaan, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Oh, berarti benar sesuai dengan catatan saya. Adi Nur Rahman. Hadir. Saya, Bu. Ya. Adi juga begitu kah? Sebelumnya 2 kali pertemuan tidak hadir? Hadir, Bu. Hadir. Oh, Iya, Bu. tidak merespon. Sepertinya, Ada Bu. kalanya, iya, ada kalanya. Takutnya pas saya di absen, saya belum ngerespon, Bu. Oh, itu dia. Oke, lanjutnya. Jadi kan saya kenal yang namanya Adi seperti apa wajahnya. Oke. Yang kayak saya, Bu Adi, Bu. Iya maksudnya. Monika Fitri. Hadir, Bu. Ya. Saiful Anwar. Saiful? Adakah Saiful? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Airun Nisa. Hadir, Bu. Siska Susanti. Hadir, Bu. Hadir. Megazen. Ya. Megazen Salama. Hadir, Bu. Baik. Ya. Muhammad Ilyas. Gimana? Halo. Iya, gimana? Muhammad Ilyas ada? Hadir, Bu. Ada, Bu. Ada. Maaf, Ya. Bu. Lagi di jalan. Iya. Nidaul Hasanah. Kerjain. Nidaul Hasanah. Gimana, Bang Iwan? Hadir. Belum di-unmute, tidak. Hadir, Ibu hadir. Oh ya. Tidak yang hadir. Halo. Hadir, Bu. Hadir. Siti Dahria. Hadir, Bu. Iya. Zahratul Aini. Hadir, Bu. Ibnu Ubaidillah. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Ada lagi kah yang belum saya sebutkan namanya? Udah, nggak apa-apa. Udah ya. Saya hadir, Bu. Putri Novianti, Bu. Putri Novianti sudah. Iya, tadi sudah saya Apa? ada. Kasih, Bu. Yang tidak ada Ahmad Sofyan dan Saiful Anwar. Halo. Baik, sudah hanya 2 saja. Ahmad Sofyan ada, tapi tidak menanggapi, Bu. Oh, baik. Halo. Mungkin Halo. seperti kemarin Adi ya. Dia hadir tapi tidak merespon. Iya. Akhirnya saya berikan tanda silang. Iya, di situ. Ya sudah. Oke. Berarti hanya Benar, di situ, di bawah Khairunisa. Baik, silahkan untuk Ya. pemakalan dengan 1 Ya, pertanyaan tidak masalah. Ayo silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi untuk menjawab daripada pertanyaan Saudara Chandra. Gimana, Saudara Ibnu? Sudah menemu jawabannya? Masih cari. Ya, mungkin saya tambahin sedikit ya.
dalam keadaan seperti ini, keadaan sekarang, pengimplementasian ya penerapan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menurut saya sih udah cocok ya dengan memperlakukan sistem daring gitu. Di mana setiap daring di sini mahasiswa yang mencari materi, mahasiswa yang membuat materi, lalu mahasiswa yang menjawab, mahasiswa yang bertanya juga gitu kan. Dan guru di sini hanya memfasilitasi saja gitu kan. Pun demikian mahasiswa pun yang menciptakan suasana pembelajaran, suasana Zoom yang untuk kondusif itu siswa sendiri gitu. Sedangkan dosen dan lain sebagainya itu hanya membantu memfasilitasi saja gitu kan. Memfasilitasi dengan adanya kelas Zoom ini, kelas online, dan memberikan arahan apabila ada yang sedikit menyimpang, dosen yang meluruskan, guru yang meluruskan, seperti itu. Karena kan peranan daripada PBAS ini kan seperti itu, di mana si siswa atau si peserta didik itu merupakan subjek, ya, bukan objek. Sedangkan guru atau pengajar itu merupakan sebagai fasilitator aja. Itu sih ya tanggapan yang dapat saya sampaikan. Barangkali teman-teman yang ingin menyampaikan lagi ada pendapat lain, monggo silakan dicurahkan. Baik, kita sharing ya. Gimana? Kedengaran nggak Bang Adi? Ya, kedengaran Salman. Oke, sehat-sehat. Tapi kalau tadi berbicara atas pertanyaan Saudara Chandra ya, orientasi kepada siswa terutama di masa online ini, mungkin untuk analogikannya kan dianalogikakan ya untuk saat ini ya, kalau untuk kelas mahasiswa gitu itu bisa kita sebagian besar menjadi subjek. Mungkin dari segi tingkatan ya, karena kan masa perkembangan anak itu kan beda-beda. Untuk sekolah dasar, ketika mereka benar-benar secara garis besar mereka menjadi subjek, pelaku, itu juga sulit gitu. Karena kan mereka harus diberikan teori terlebih dahulu, diberikan sudut pandang dari guru gitu. Jadi tadi ketika ada guru dan peserta didik menjadi subjek, nah mungkin levelnya berbeda-beda gitu. Ketika mahasiswa itu mungkin 80% lebih di mahasiswa, 20% baru di dosen untuk mengarahkan dan lain sebagainya sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Adi. Sedangkan untuk tingkatan SD tentu besar kemungkinan ini berbeda untuk orientasi kepada peserta didiknya. Bisa jadi 60% dari guru, 40% baru dari subjek peserta didik itu orientasinya. Karena kan masa perkembangan itu mempengaruhi. Ya, kalau kita benar-benar totalitas untuk menerapkan yang seperti ini ke sekolah dasar, ya kemungkinan sulit gitu, karena memang masa perkembangannya juga sulit untuk melakukan hal-hal yang demikian. Mungkin seperti itu, terima kasih. Ya, saya setuju. Karena kan memang itu belum tepat lah ya, mungkin kalau anak SD itu untuk menjadi subjek ya, untuk mencari bahan pembelajaran sendiri dan lain sebagainya mungkin belum tepat ya. Mungkin lebih cocok ke tingkat ya minimal SMP, SMA ke atas lah ya, yang seenggaknya udah bisa dilepas ya, seperti itu Salman ya. Iya, alhamdulillah tadi sudah dilengkapi oleh pernyataan dari Salman. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi perlu diketahui pandemi COVID-19 ini telah mengubah sikap pendidik lebih berorientasi kepada siswa. Ini tepat sekali, karena dengan adanya pandemi ini telah mengubah sikap para pendidik dalam memberikan pembelajaran itu lebih berorientasi pada kebutuhan siswa. Nah, ini yang kita alami, perubahan sikap lebih berorientasi pada kebutuhan siswa, yang sebenarnya sudah lama ini diharapkan. Dengan adanya wabah ini, mempercepat harapan tersebut. Kenapa? Jadi situasi yang dihadapi siswa di masa pandemi ini kan berbeda-beda, dan semuanya butuh jawaban. Tapi tidak mungkin bisa dijawab pada saat ini, sehingga memaksa kita, terutama pendidik, bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Makanya lah ini yang bisa membentuk sikap yang berorientasi lebih berpusat pada murid, yang sudah lama yang kita harapkan. Kenapa?
di sini dengan adanya pandemi COVID-19 telah menurunkan kecemasan para pendidik dalam menggunakan teknologi, ya kan? Sebab para pendidik dipaksa untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, ya, sampai akhirnya siswa pun juga diharapkan untuk fokus dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, ya. Jadi di sini telah kita lihat ternyata dengan adanya pandemi ini ada penurunan kecemasan dalam menggunakan teknologi. Ternyata mau tidak mau semua dipaksa untuk paham dan dalam menggunakan teknologi. Ya, kaitannya berarti apa? Untuk berorientasi pada siswa memang sudah dilaksanakan di masa pandemi ini. Dan akhirnya guru juga harus bekerja sama dalam memantau dengan orang tua di rumah. Ya, itulah. Jadi kaitannya dalam berorientasi pada siswa ini sudah kita lakukan dan memang tepat pada saat pandemi ini. Dan kita jadi lebih bijak dalam menghadapi situasi saat ini. Jadi banyak hikmahnya yang kita bisa dapatkan. Baik. Sudah untuk kelompok ya. Bentar mau sharing gitu ya. Tadi seperti yang Ibu sampaikan, tadi kan di masa pandemi itu berarti lebih dominan orientasinya kepada peserta didik yang jadi subjek. Nah, kemudian yang permasalahan di lapangan kan mungkin ini mudah bagi mereka yang memiliki rasa tanggung jawab, baik peserta didik maupun orang tua gitu. Sedangkan banyak atau tidak sedikit dari orang tua tidak bertanggung jawab dengan orientasinya sebagai pelaku, kemudian peserta didik juga seperti itu. Itu kan masalah yang sedang dihadapi oleh pendidik gitu. Mungkin dari mahasiswa juga ada yang demikian gitu. Pastinya, ya. Kekurangan dan kelemahan pasti ada. Makanya kita tetap bisa menghadapinya situasi ini dengan bijak, ya. Ada kalanya beberapa orang tua ataupun siswa ataupun mahasiswa sendiri, ya, dalam keadaan offline juga banyak kendalanya. Namun saat ini tidak dipungkiri, ya, untuk masalah-masalah pasti banyak terjadi. Makanya ya kita tetap bersikap bijak seperti tadi. Kemudian bisa memilih mana yang relevan atau tidak, hal-hal yang bisa dimaklumi atau tidak. Semua saat ini memang butuh pemakluman, ya. Guru memang dituntut untuk saat ini banyak maklum, ya. Jangankan untuk siswa SD, ya, yang masih siswa sekolah dasar ataupun SMP dan SMA. Mahasiswa saja saya pun harus lebih banyak maklum, ya. Dengan kondisi seperti ini, Bu, maaf, saya sedang di perjalanan, wajah tidak bisa ditampilkan. Ya, apakah guru ataupun dosen harus komplain? Ya tidak bisa. Memang seperti inilah adanya. Tapi kita bisa lebih bijaksana dalam menghadapi ini semua. Ya, yang pasti saya berharap semua yang dilakukan oleh mahasiswa itu memang ya ada usahanya yang dia harapkan yang bisa menjadi hal yang lebih baik. Seperti itu, Pak Salman. Ya, insya Allah dengan kesabaran, insya Allah nanti akan berbuah manis. Siap, kita lanjutkan kelompok 8 belum ya? Sudah siapkah kelompok 8? Ya Bu, saya kelompok 8. Baik, silahkan Pak. Ya. Di makalah agak ada sedikit salah ketik kelompoknya kelompok 4, tapi baik. Saya kelompok 8 Bu. Siap, silahkan. Ya, rekan saya sebenarnya Ahmad Sofyan ini, cuma belum respon juga tadi di absen juga belum Bu. Tapi biar saya mulai sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa khususan ala ibadihil ladzina istafa sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya. Sebelumnya saya haturkan salam hormat saya, salam takzim saya kepada dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yaitu Dr. Siti Rahmi MPDI dan juga kepada teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 8
akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran ekspositori dan upaya pemecahannya. Gitu. Ya. Kita langsung saja kepada pembahasan bahwa istilah ekspositori itu berasal dari kata konsep eksposisi. Ya. Jadi teman-teman kalau dalam bahasa Inggris itu supaya gampang diingat kata-kata expose ya. Expose artinya ya dijelaskan, dibeberkan, dibentangkan gitu ya. Bahwa konsep eksposisi yang berarti memberi penjelasan dalam konteks pembelajaran ekspositori merupakan strategi yang dilakukan guru untuk mengatakan atau menjelaskan fakta-fakta, gagasan-gagasan, dan informasi-informasi penting lainnya kepada para pembelajar. Metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang digunakan untuk memberikan keterangan terlebih dahulu tentang definisi, prinsip, dan konsep mata pelajaran, serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dan bentuk-bentuk dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan atau yang lainnya, di mana siswa mengikuti pola yang ditetapkan oleh guru secara cermat. Penggunaan metode ekspositori merupakan metode pembelajaran mengarah kepada tersampaikannya isi pelajaran itu kepada siswa secara langsung. Ya banyak beberapa pendapat yang bisa kita lihat di makalah bahwa yang pertama itu menurut Wina Sanjaya bahwa strategi pembelajaran ekspositori adalah salah satu di antara strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses bertutur. Metode materi pembelajaran sengaja diberikan secara langsung. Peran siswa dalam strategi ini adalah menyimak dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru ya. Kemudian yang kedua, dalam Direktorat Tenaga Kependidikan, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan sudah jadi karena strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan dengan strategi talk and talk. Ya. Kemudian dari Roy Killen tahun 1998 menamakan strategi ekspositori ini dengan istilah strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Dalam sistem ini, guru menyajikan bahan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga siswa tinggal menyimak dan mencerna secara teratur dan tertib. Ya, kemudian berbicara tentang upaya pemecahannya, namun di sini ada beberapa yang perlu kita bahas lebih dahulu, yaitu tentang ada 4 di sini kita bahas tentang karakteristik strategi ekspositori, kemudian kekurangan dan kelebihan strategi ekspositori, ketiga langkah-langkah penerapan strategi ekspositori, dan yang terakhir adalah upaya pemecahan strategi ekspositori. Ya. Karakteristik strategi ekspositori sedikit tadi di atas mungkin sudah tersinggung juga bahwa strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi utama dalam melakukan strategi ini. Sering orang mengidentikan dengan metode ceramah gitu ya. Yang kedua, biasanya materi pembelajaran sudah jadi ya, seperti data atau fakta, konsep-konsep atau tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga adalah tujuan utama pembelajaran ini adalah penguasaan materi itu sendiri. Artinya setelah pembelajaran itu berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan baik dan benar dengan cara mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Ya, sebagaimana
strategi-strategi yang lain, strategi ini pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihan dalam strategi ekspositori ini paling tidak kita bisa melihat poinnya di sini ada kurang lebih ada 4, bahwa dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sejauh mana siswa itu menguasai bahan yang telah disampaikan. Kemudian, strategi ini dianggap efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa sangat luas, sementara waktunya itu sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, melalui strategi ini selain siswa mendengarkan melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Kemudian strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Dan kemudian kelemahan dari strategi ekspositori ini adalah strategi ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan mendengar secara baik, ya. Karena manusia itu sebagaimana dalam mungkin semester pertama ya kita belajar tentang psikologi belajar, bahwa setiap siswa itu kan memiliki multiple intelligence, ya, kecerdasan multiple itu yang kita pelajari waktu itu ada 8 jenis kecerdasan gitu, sehingga tidak semua strategi ini bisa diterapkan karena macam-macam bentuk-bentuk kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik yang berbeda-beda itu, ya, di mana ada yang lebih dominan kepada kecerdasan linguistik atau matematis atau spasial, atau yang memiliki kinestetik, musikal. Nah, itu ini jadi salah satu strategi kelemahan dari strategi ekspositori ini. Kemudian yang kedua, kelemahan strategi ini adalah strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan individual. Nah, ya kaitannya sama lagi kayak tadi, karena manusia itu memiliki multiple intelligence tadi. Terus yang ketiga, karena strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam kemampuan sosialisasi, ya, kemampuan sosialisasi, kemampuan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritisnya, ya. Karena dia sudah mendapatkan materi itu sudah komplit, ya, dari pendidiknya, gitu. Kemudian keempat adalah kelemahan strategi ekspositorio ini. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan komunikasi dan kemampuan mengelola kelas, ya. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita bagaimana dengan langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam strategi ekspositori ini. Di sini ada kurang lebih ada 5, ya, dengan sub-sub ininya lagi. Bahwa strategi langkah-langkah penerapan strategi ekspositori, yang pertama ini adalah harus persiapan, ya. Dalam strategi ekspositori, langkah persiapan sangat penting. Keberhasilan pembelajaran sangat tergantung dari langkah persiapan, tujuan yang ingin dicapai, dan dalam melakukan persiapan itu. Nah, di antaranya itu adalah mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif, membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar, merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa. Itu kita sebagai persiapan tuh, ya, istilahnya mungkin kalau dalam brainstorming atau ice breaking dulu biasanya sebelum memberikan materi, ya.
Kemudian yang kedua baru kepada penyajian atau presentation ya. Langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang dilakukan. Dalam penyajian, bagaimana materi yang kita sampaikan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian ini adalah yang pertama itu adalah penggunaan bahasa. Ya. Penggunaan bahasa ini penting ya. Belum lagi nanti di dalam bahasa itu kita juga belajar diksi, tentang pilihan kata yang perlu kita gunakan gitu. Ya tentunya untuk orang-orang yang seperti kita mahasiswa mungkin kita akan banyak udah memiliki kosakata yang cukup banyak. Tapi untuk misalnya kelas-kelas yang SD gitu, tentu pilihan kata yang akan kita gunakan berbeda gitu. Kemudian intonasi suara yang kedua ya. Kemudian intonasi suara ya. Terus menjaga kontak mata dengan siswa gitu. Dan juga menggunakan candaan-candaan atau jok-jok yang bisa lelucon-lelucon gitu untuk menyegarkan suasana gitu. Itu penting dalam penyajian gitu. Supaya suasana pembelajaran itu tidak terlalu kaku gitu. Kemudian yang ketiga adalah correlation atau korelasi, persiapan yang harus langkah-langkah yang harus diterapkan dalam strategi ekspositori ini. Yang ketiga adalah korelasi. Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan antara materi pelajaran dengan pengalaman siswa dengan hal-hal yang lain yang mungkin siswa dapat menangkap keterkaitan dengan struktur pengetahuan yang dimiliki. Langkah korelasi ini dilakukan untuk memberi makna terhadap materi pelajaran. Sering terjadi dalam suatu pembelajaran dari guru di mana ia tidak dapat menangkap makna materi yang diajarkan. Kemudian yang keempat itu adalah menyimpulkan. Ya, dalam langkah penerapan dalam strategi ekspositori ini kita perlu menyimpulkan hal yang sudah kita ajarkan. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan. Sehingga menyimpulkan dalam strategi pembelajaran strategi ekspositori yaitu mengambil inti sari dari proses penyajian, menyimpulkan berarti memberikan keyakinan kepada siswa tentang kebenaran suatu paparan sehingga siswa tidak ragu menyimpulkan hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Kemudian yang kelima itu adalah mengaplikasikan. Langkah aplikasi ini adalah langkah untuk unjuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini sangat penting sebab melalui langkah ini guru akan dapat menyimpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran. Ya kira-kira pelajaran yang sudah disampaikan itu bisa masuk atau sudah masuk atau tidak gitu, dimengerti atau tidak, maka perlu langkah pengaplikasian gitu. Kemudian ini yang terakhir adalah upaya pemecahan strategi pembelajaran. Mungkin ini akan dijelaskan oleh rekan presentasi saya hari ini yaitu Ahmad Sofyan. Selanjutnya kami persilakan mulai dari slide ke upaya pemecahan strategi pembelajaran. Baik. Silakan Ahmad Sofyan. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Upaya dari pemecahan strategi pembelajaran. Jadi upaya pemecahan strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung pada apa yang dimiliki guru. Seperti contohnya dari persiapan yang matang, pengetahuan yang luas, memiliki rasa percaya diri yang baik, dapat memotivasi para peserta didik dalam proses pembelajaran, mempunyai kemampuan dalam bertutur kata, mampu memahami karakteristik para peserta didik, dan memiliki kemampuan dalam mengelola kelas sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya dari pendekatan pengalaman, yaitu suatu pemberian pengalaman keagamaan pada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan baik secara individual maupun kelompok.
Selanjutnya yang ketiga, pendekatan emosional, yaitu usaha untuk diunggah perasaan dengan dari emosi peserta didik dalam meyakini permasalahan serta dapat merasakan mana yang baik dan yang buruk. Itu contoh dari pendekatan emosional. Selanjutnya, Bang. Selanjutnya dari pendekatan. Selanjutnya pendekatan pembiasaan, yaitu suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi. Yang selanjutnya pendekatan secara rasional. Pendekatan secara rasional adalah suatu pendekatan menggunakan rasio atau akal dalam memahami dan menerima permasalahan. Selanjutnya pendekatan fungsional adalah suatu usaha memberikan materi pembelajaran dan menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. Oke, lanjut ya, lanjut Bang. Ya. Oh, dari kesimpulan metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu mengenai definisi, prinsip, dan konsep materi pelajaran, serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Ada beberapa karakteristik metode ekspositori, diantaranya metode ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan, merupakan alat utama dalam melakukan metode ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikannya dengan ceramah. Nah, oke. Selanjutnya yang kedua, kesimpulan yang kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi seperti data atau fakta. Konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Tujuan utama pembelajaran adalah penugasan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami dengan benar, dengan cara cepat, mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Beberapa langkah dalam penerapan metode ekspositori yaitu 1. Persiapan, 2. Penyajian, 3. Korelasi, dan yang keempat menyimpulkan, yang kelima mengaplikasikan. Baik, sudah ya. Dari kelompok 8 dengan Bapak Kunadida, Bapak Naga, dan Ibu dengan Pak Ahmad Sofyan. Ya, sudah diterangkan secara jelas sekali ya perbedaan antara tadi yang di awal kita lihat strategi yang berorientasi pada peserta didik. Untuk yang selanjutnya, untuk ekspositori ini fokusnya kepada guru. Jadi tadi sudah diterangkan secara meluas tentang strategi ekspositori ini yang menekankan pada penyampaian materi. Jadi secara verbal yang dari seorang guru kepada sekelompok siswanya. Nah, itu perbedaannya antara ekspositori dengan orientasi pada peserta didik. Jadi sudah diterangkan secara jelas. Mungkin ada yang belum paham, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan. Silahkan. Siti Rahayu 3119-012 ingin bertanya. Suaranya. Kecil ya suaranya ya? Udah. Ya. Ketika kita menjadi guru, misalkan guru SMA, pasti ada LKS kan ya, lembar kerja siswa. Sedangkan guru itu tidak menjelaskan sesuai LKS. Padahal kan ekspositori ini menggunakan metode ceramah, lebih ke verbal. Dan murid itu, peserta didik itu tidak mengerti dengan yang dijelaskan oleh guru tersebut. Lalu ketika ujian, yang masuk di ujian itu sesuai dengan LKS, bagaimana menurut pandangan pemakalah?
Sedangkan anak murid juga belajar tidak sesuai dengan LKS. Banyak yang tertinggal, misalkan yang dijelaskan ya sesuai dengan yang gurunya jelaskan, tapi tidak sampai tuntas gitu. Mungkin dapat dipahami. Ya. Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi? Cukup satu kali aja ya, karena memang berhubung waktu. Silahkan untuk kelompok 8. Oke. Ini berdasarkan pertanyaan dari Siti Rahayu ya. Kita lihat tadi langkah-langkahnya yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Naga Kunadi, bahwa ada langkah pelaksanaan strategi pembelajaran. Yang pertama adanya persiapan, yang kedua penyajian, ketiga korelasi, 4 menyimpulkan, 5 pengaplikasiannya, ya. Dan pertanyaannya, bagaimana jika seorang guru memberikan materi, ya, dari LKS kemudian tidak sesuai materinya disampaikannya, kemudian ujian juga tidak sesuai juga, begitu ya? Iya. Itu pertanda seorang guru itu tidak punya rencana, tidak ada persiapan yang lebih mendalam mengenai materi yang akan disajikan. Kalau kita sebagai pendidik yang memberikan arah untuk siswa, kemudian kita sendiri tidak tahu arahnya mau kemana, dan nanti sama-sama tersesat, sama-sama nyasar. Ya, jadi pertama harus ada persiapan yang matang untuk seorang pendidik. Mau memberikan materi yang ada di LKS harus sesuai dengan rencana pembelajaran, ya, sesuai dengan kurikulum yang ada, materi yang sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kalau dia asal memberikan kemudian tidak sesuai, sedangkan di ujian juga tidak ada di LKS ataupun tidak sesuai dengan yang dia sampaikan, itu pertanda ya semuanya sama-sama kebingungan. Nah, jadi itulah yang terjadi. Persiapan yang kurang matang dan penyajian yang mungkin tidak sesuai dengan direncanakan, penyampaiannya juga seadanya yang guru pikirkan. Kalau di sini metode strategi ekspositori ini, guru harus mempunyai persiapan yang matang. Kenapa? Karena sesuai tadi yang disampaikan, strategi ini disajikan dalam waktu yang memang sudah diperkirakan ini materinya luas, tapi waktu sedikit. Nah, jadi guru mengambil kesimpulannya dengan cara penyampaian secara verbal, dikemas supaya diambil intisarinya dan peserta didik bisa paham. Tadi disampaikan dengan penggunaan bahasanya, intonasinya, ya, itu semua ada hal-hal yang menjadi kriteria tertentu untuk ekspositori ini. Jadi penyajiannya harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan sesuai dengan rencana. Jadi Siti Rahayu menyatakan sampaikannya tidak ada rencana, kemudian disajikannya juga tidak sesuai, mengevaluasinya juga tidak ada yang sesuai dengan yang disampaikan. Itu pertanda seorang guru itu tidak siap dalam menyajikan materi. Karenanya harus ada runtutan tahapan yang memang sebelum seorang pendidik itu melaksanakan pembelajaran, ada hal-hal yang harus dia siapkan. Nah, itulah diantaranya. Terima kasih banyak Ibu, jawabannya sangat jelas. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Naga Kunadi, ada yang mau ingin disampaikan juga? Cukup ya. Tadi, saya rasa tadi penjelasannya sangat-sangat jelas dan semuanya lengkap, dari bagaimana langkah-langkahnya. Di makalah juga saya lihat sudah ada upaya pemecahan kasusnya, ya. Jadi dimulai dari pendekatan pengalaman, emosional, pembiasaan, ya, rasional dan fungsional. Itu penting untuk seorang guru dalam memecahkan kasus pembelajaran. Dalam era pandemi ini banyak sekali kasus yang terjadi. Namun apa yang terjadi? Guru berdasarkan pengalaman sudah terbiasa, ya. Guru berdasarkan emosional sudah bisa mengendalikan.
berdasarkan pembiasaan, semua tingkah laku anak sudah tahu terlebih dahulu, ya, dan dia berlaku sesuai dengan adanya kebijakan. Dan ada rasional juga yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, sekarang di era pandemi ini, mau tidak mau semua pendekatan itu memang harus kita lakukan, ya, pembelajaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seperti itu, Bapak. Bagaimana? Ya, sama-sama, Pak. Semuanya alhamdulillah bisa kita presentasikan kelompok 7 dan 8-nya. Walaupun tadi pemakalah sempat datang terlambat, tapi alhamdulillah Pak Naga ini langsung ada pada barisan yang depan. Ya, dia siap. Alhamdulillah. Jadi, ya, silahkan. Dengan siapakah ini? Monica. Ya, siap. Mau tanya kalau strategi ekspositori? Iya, ini itu tujuannya itu hanya sebatas kita bisa ngerjain ujian sekolah aja atau gimana, Bu? Oh, tidak. Ini semuanya dalam kayak karena kan fakta ya, Bu. Biasanya kan kalau kita belajar sejarah gitu ya, Bu. Ya hafalnya ya saat ujian aja gitu kan. Biasanya gitu. Lanjutnya hilang gitu aja. Ya, terkadang ya ada yang hilang mungkin kan. Ya, kalau misalkan ada yang beberapa mungkin yang hilang atau karena kan terlalu banyak gitu ya, Bu. Betul. Itu iya, benar sekali. Kalau strategi ini ada kelebihannya karena memang strategi ini sangat efektif biasanya nih untuk seorang guru merangkum semua materi. Kalau seperti Monica ini mungkin hal-hal yang harus dihafalkan dalam pelajaran sejarah banyak ya. Dengerin cerita juga terlalu panjang, agak-agak ngantuk mungkin. Betul. Jadi di sini ekspositori, guru memahami seluruh materi yang ada, kemudian disampaikan dengan hal-hal yang menurutnya dikemas secara menarik. Sehingga tadinya materi yang panjang, materi yang banyak bisa digunakan dengan waktu yang efektif. Tapi ya itu dia, inti-intinya guru itu disampaikan. Jadi seperti tadi, ini melalui strategi ini dianggap sangat efektif, materi yang harusnya dikuasai siswa itu cukup banyak, cukup luas, waktu yang dimilikinya kan terbatas. Ambil intisarinya. Seperti tadi pelajaran sejarah mungkin bisa diambil untuk inti-intinya bahwa dalam sejarah ini ada sekian ini pada tahun ini. Sudah ya. Dan kejadian ini dinamakan apa? Cukup ya. Kalau dia lihat dari silsilahnya, kemudian apa yang dilakukan oleh di dalam sejarah itu kan panjang. Nah, seperti ini. Jadi tapi menurut saya tidak hanya untuk ujian, semua pembelajaran juga kan setiap bab itu perlu adanya kesimpulan ya, dan perlu adanya penjelasan lebih jelas apa sih intinya. Nah, secara tidak langsung saya mengharapkan seluruh mahasiswa ya ini tadi berfokus pada orientasi pada peserta didik, kemudian bisa juga menyampaikan dengan bahasa yang dipahami dan dimengerti. Kenapa? Dari sini saya bisa lihat setiap mahasiswa ketika ada tugas dia menyampaikannya dengan bahasa sendiri yang apa yang dia pahami, ya insya Allah nanti kelak akan menjadi peserta didik yang memang sudah terlatih membuat rangkuman, bisa menyampaikan sesuai dengan yang ada dalam materi, yang seperti itu yang diharapkan. Seperti itu, Monica. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sudah cukup. Kita akhiri untuk perkuliahan hari ini. Alhamdulillah, hari ini saya dapat melaksanakan 2 kegiatan. Sebelumnya memang saya harus mendampingi putri saya untuk munakosyah. Syukur alhamdulillah lancar semuanya. Dan hari ini saya juga bisa bertemu dengan saudara-saudara semuanya. Semoga semuanya sehat afiat, ya. Semuanya dalam lindungan Allah. Amin. Kita sama-sama berdoa semoga Allah kabulkan segala doa dan hajat kita. Terima kasih untuk pemakalah kelompok 7 dan 8. Kita berikan aplaus untuk kedua kelompok. Alhamdulillah. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk para pemakalah. Kita bertemu lagi pekan depan. Selamat berbuka puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya Bu. sama-sama Bapak semuanya. Assalamualaikum. Salam.